Halo para guru dan orang tua, apakah ada di antara kita yang merasa bahwa mengajar anak-anak remaja memang menantang? Seperti yang kita semua tahu, masa remaja adalah masa di mana anak-anak mengalami pubertas. Masa ini juga sering dikenal dengan kata-kata masa mencari jati diri. Dan juga mereka bukan lagi anak-anak, tapi juga belum dewasa. Gimana ya? Yuk sama-sama kita belajar karakteristik utama anak-anak remaja dan bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan mereka. Halo teman-teman semuanya, nama saya Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya bahwa pendidikan lebih dari sekedar informasi, tetapi pendidikan adalah proses transformasi. Oleh karena itu, channel Ruang Edukator hadir untuk memberikan kepada setiap guru dan orang tua pengetahuan, tips, dan segala sesuatu yang bisa menginspirasi para guru dan orang tua untuk mentransformasi anak-anak kita. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe untuk dapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, kembali ke topik bahasan kita di video ini nih. Berhubungan dengan anak-anak remaja memang susah-susah gampang. Buat para guru ataupun orang tua yang punya anak remaja atau sedang mengajar anak remaja, mungkin bisa relate dengan pengalaman ini. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan bahas sedikit karakteristik utama anak-anak remaja dan bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan mereka. Yuk langsung aja, apa aja sih karakteristik utama anak-anak remaja? Karakteristik utama yang paling menonjol dari anak remaja adalah mereka mulai menjadi mandiri dan ikatan emosional terhadap keluarga mulai makin berkurang. Mereka menjadi kurang tertarik pada aktivitas atau rutinitas-rutinitas keluarga yang sudah berlangsung lama. Bahkan pada tahapan ini, anak bisa menjadi resisten dan kadang cenderung kasar apabila mendapatkan teguran atau masukan dari orang tua atau figur-figur otoritas lainnya. Dalam waktu singkat, anak yang dulunya penurut dan patuh menjadi pemberontak dan bahkan berani melawan. Perubahan sikap ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada keluarga. Karakteristik utama lainnya, para remaja di masa ini adalah masa di mana mereka mencari jati diri. Dan mereka mencari jati diri pada persahabatan dengan teman-teman sebaya. Jadi, ikatan emosional yang semula dengan keluarga perlahan mulai digantikan dengan ikatan emosional yang mereka dapatkan dari teman-teman sebaya mereka. Perlu diingat ya para guru dan orang tua bahwa perkembangan ini adalah perkembangan yang sangat wajar dan normal. Kita sendiri pasti pernah berada dalam masa-masa seperti itu. Lalu bagaimana kita sebagai guru dan orang tua bisa meresponinya dengan baik? Ada 4 tips yang hari ini akan saya bagikan agar kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan anak-anak remaja. Yang pertama, be respectful. Seperti kita ketahui, masa remaja adalah masa di mana mereka mulai menjadi mandiri, mulai melepaskan ikatan emosi dari keluarga dan kemudian berpindah kepada teman. Dan terkadang apabila mereka merasa tertekan, mereka bisa kembali berperilaku sebagai anak-anak dan kembali kepada orang tua. Apa yang kita bisa lakukan adalah be respectful dengan kemandirian yang mereka mulai bentuk. Kemandirian ini adalah hal yang wajar dan justru bahkan kita mau dorong. Apabila memungkinkan, berikan kebebasan pada mereka sampai pada level-level tertentu. Jangan perlakukan mereka sebagai anak-anak kecil lagi, tetapi ajaklah mereka berdiskusi, ajaklah mereka berpikir dan mengambil keputusan bersama-sama dengan Anda. Kedua, yang kita bisa lakukan adalah be authentic and be sincere. Selayaknya manusia, sebenarnya anak-anak itu juga suka loh membangun hubungan dengan guru mereka. Namun terkadang kitalah yang menarik jarak dengan mereka. Kita hanya mempedulikan pelajaran-pelajaran dan tugas dan nilai mereka tanpa mempedulikan mereka sebagai seorang anak-anak atau sebagai seorang manusia sendiri. Atau kadang kita berperilaku sebagai orang dewasa yang seolah-olah selalu benar dan tahu segalanya. Perilaku-perilaku seperti inilah yang akhirnya membuat anak-anak kita enggan untuk menjalin hubungan dengan kita sebagai seorang guru ataupun orang tua. Oleh karena itu, apa yang kita bisa lakukan? Jawabannya sebenarnya sederhana. Jadilah diri Anda sendiri dan jadilah jujur pada diri Anda sendiri dan pada mereka. Mereka sangat menghargai apabila kita sebagai orang dewasa mengakui apabila kita berbuat salah.
Tidak semua hal di dalam dunia ini kita ketahui, bahkan apabila kita berprofesi sebagai seorang guru sekalipun. Saat kita menjadi diri kita sendiri di hadapan anak-anak, dan saat kita tulus mau menjalin hubungan yang baik dengan mereka, saya percaya anak-anak sebenarnya bisa merasakan ketulusan hati kita. Tentu saja hal ini kita lakukan tanpa meninggalkan peranan kita sebagai seorang guru, sebagai pemberi teladan, dan sebagai penuntun. Dan juga jangan lupa untuk memberikan pujian dan apresiasi kepada anak-anak apabila mereka melakukan tugasnya dengan baik. Jangan sampai semua bentuk komunikasi kita di kelas adalah proses-proses atau komunikasi-komunikasi instruksi saja. Memberitahu kapan tugas harus dikumpulkan, kemudian pelajaran yang harus dilakukan, dan lain-lain. Berikan komentar-komentar personal yang menunjukkan bahwa kita juga memperhatikan mereka sebagai seorang murid. Yang ketiga, be approachable. Anak-anak remaja kita sangat erat dunianya dengan sosial media dan komunikasi. Mereka akan menghargai apabila guru mereka bisa didekati dan mau merespon pertanyaan-pertanyaan mereka, entah itu terkait dengan pelajaran ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya. Perlu kita ingat juga bahwa generasi remaja sangat menghargai kecepatan. Oleh karena itu, sebisa mungkin meresponlah dengan cepat dengan mereka. Namun tentu saja sebagai seorang guru kita juga harus memberikan batasan yang jelas mengenai cara dan waktu untuk berkomunikasi dengan kita. Satu lagi nih teman-teman guru dan orang tua, be approachable itu bukan hanya ngomong soal waktu dan komunikasi, tetapi be approachable juga secara emosi. Bersiaplah untuk juga menjadi terbuka kepada mereka, dengan begitu mereka akan melihat bahwa Anda mudah didekati. Tips yang terakhir, keempat, develop interest to their personal interest. Coba nih saya mau tanya teman-teman, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kira-kira 3 hal apa yang paling dekat dengan remaja kita saat ini? Kalau buat saya pribadi mungkin jawabannya adalah Korean, TikTok, dan mobile games. Mungkin itu ya 3 hal yang sangat dekat dengan remaja kita saat ini. Nah, untuk membangun sebuah relasi, kita perlu melakukan proses komunikasi. Dan waktu kita mau melakukan proses komunikasi, tentu kita harus memulai dari sebuah common ground atau sebuah interest yang sama. Itulah fungsinya kita tahu dunia anak-anak kita. Kita bisa mulai komunikasi dari situ, dan dari komunikasi itulah kemudian akan terbangun relasi. Dan bukan hanya berguna dalam membangun komunikasi dan relasi, saat kita mengetahui apa yang menjadi ketertarikan anak-anak remaja, kita juga jadi belajar melihat dari perspektif mereka. Dan bukan hanya itu saja, sebagai seorang guru, kita juga bisa mendesain pelajaran kita menjadi relevan dengan dunia mereka. Dan kita juga membantu mereka untuk menerjemahkan pelajaran yang mereka dapat di kelas menjadi sesuatu yang aplikatif dalam kehidupan nyata. Gimana nih para guru dan orang tua? Kira-kira susah atau gampang membangun hubungan dengan anak-anak remaja? Pengingat penting untuk kita semua sebagai guru dan orang tua adalah untuk melepaskan semua asumsi atau label-label negatif yang kita taruh pada anak-anak remaja. Apabila kita masih memandang anak remaja sebagai anak yang susah diatur, emosional, pemberontak, maka akan sulit juga bagi kita untuk membangun hubungan yang positif dengan mereka. Oleh karena itu, yuk lepasin semua asumsi dan label tersebut dan mulailah be authentic, be sincere untuk mendekati mereka. Oke, semoga video kali ini berguna, dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe, like, dan share videonya, terutama apabila teman-teman melihat video ini bisa berguna buat mereka. Dan juga silahkan cek video-video kita lainnya, siapa tahu ada masukan yang berguna untuk Anda sebagai seorang guru ataupun orang tua. Baik semuanya, terima kasih dan selamat mentransformasi kehidupan.